Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril dunya wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, sidang pengajian rutin malam Jumat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang puja dan puji syukur dan sanggakeun kamantanah ayeuna Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa Allah sadayana masihan hidayah inayah dan hidayahna sareng rahmatna sehingga kita bisa diperkenankan biasa ilmu dari paham perkembangan wajah sareng para saudara sidang pengajian rahimahullah anu muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para keluargana sareng para sahabatna sareng para tabi'in dan tabi'atna atuh sing malah mandar sing dinudikeun ka urang sadayana sing dikengkeun syafaat kelak yaumul qiyamah akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang pengajian rahimahullah, muji-muliakan ku Allah Subhanahu wa taala, simpuri untuk tokoh-tokoh umat kepada saudara anu dimuliakeun ku Allah, urang belajar saling belajar takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab numpang hadir-hadirna urang belajar ka Gusti Allah jeung akidah panggoreng-gorengna daun jalma anu nganggoreun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung bakal pangcilaka-cilakana jalma anu sok bukan nongol ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab manusia mah terlepas dina pantauan Allah Subhanahu wa taala kusakumaha Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang eta hartona ayat lahu baginya mu'aqibatul malaikat pengiring min baini yadayhi dari depan wa min khalfihi dari belakang. Yahfazunahu mereka atas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas urang setiap langkah, setiap detik, setiap orang beraktivitas itu selalu diawasi, selalu dipantau, selalu diiringi oleh para malaikat yaitu anu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu jarang sadar bahwa kita itu selalu dipantau kemana kita melangkahkan kaki, kemana kita akan mengucapkan, kemana kita akan dibawa ucapan kita, itu selalu dipantau. Bahkan kita tidak akan bisa menyadari bahkan ini pun juga sudah dilaporkan secara bahasa mah. Karena disebutkan pengiring itu diibaratkan malaikat itu selalu memperhatikan kita. Ada yang seperti memperhatikan tentang ucapan, ada yang memperhatikan setiap langkah, ada yang memperhatikan setiap aktivitas. Nah, di situ berapa orang kata orang-orang yang misalkan
menanyakan tentang masalah malaikat. Malaikat itu ada yang para imam yang mengatakan malaikat, yang mengatakan ada yang 10, ada yang 12, semuanya juga sahih. Yang itu penjelasan itu yang paling sahih ya Utsman bin Ali pernah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, berapa malaikat yang ada menjaga di organ tubuh manusia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada 20. Apa tugas-tugasnya itu malaikat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kenapa dia menanyakan itu? Karena Utsman bin Ali Hoyong terang di perkawis tentang tugas-tugasnya malaikat. Mu'aqibatun itu malaikat yang selalu mengiring manusia. Min baini yadaihi, dari depan. Dari depan itu otomatis umpama lamun disebutkan depan itu siang. Wa min khalfihi, dari belakang. Nah, secara tidak sadar kita dijaga siang dan malam. Contoh, ada yang menjaga, kata Rasulullah SAW, ada yang menjaga tidurnya, ada yang menjaga siangnya, bangunnya, ada yang menjaga kakinya, ada yang menjaga matanya, ada yang menjaga telinganya, ada yang menjaga kaki. Semua malaikat-malaikat yang ada di organ tubuh manusia itu masing-masing punya tugas. Hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking kutaatuna perintahan Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat selalu dia benar-benar mengawasi manusia karena dia mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menjaga hamba Allah. Nah, kadang-kadang orang tidak sadar bina permasalahan orang waktu orang menangkan kebahagiaan dari Allah, lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal itu dicatat tuh malaikat muayyanin organ tubuh di orang ini. Contoh, sering banyak waktu zaman dulu, waktu orang tua kita punya anak, zaman dulu masih ke zaman Rizbang, kalau saudara, zaman Rizbang besi atau Rizbang kayu, itu bayi pernah diburu anak orang, anak ke penjemur, anak ke kesehatan, kalau boleh kekorangan. Orang secara tidak sadar pernah sering dikatakan atau sudah diucapkan kepada sesepuh kampung, pantas daya mengajarkan. Saat mengajarkan malaikat hampato, anu ditugaskan ku Allah supaya kita balik selamat. Nah itu bahasa sesepuh kampung benar, gitu ya. Itu benar karena yang mengajarkan gitu malaikat. Malaikat anu taat turut patuh sama perintah Allah. Bagaimana cerita dina perkara lamun dina masalah kecelakaan itu pengajaran. Nah itu malaikat pencatat kecelakaan. Nah di situ harus takdir dan kodrat dan iradatnya. Lamun malaikat dicatat misalkan kudu terjadi seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala semua ayo bisa Allah dengan Allah. Karena ahli malaikat itu adalah urusan Allah, hakikatnya Allah menuntutkan segala terjadi muayat di muka bumi ini. Nah seperti itu para hadirin rahimahullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa-rupa tugas-tugas malaikat itu apabila kita sebagai keluarga ya harus kita bisa membawa perjalanan diri dari Allah supaya ibaratkan orang umpamanya orang bisa aja sebagai keluarga
pihak keluarga pemimpin itunya di dalam keluarga itu yang harus bisa mengarahkan, membawa ke jalan ridho Allah. Sebab naon? Sebab di situlah pencatat malaikat akan dicatat. Gitu supaya bahasa kurang senang bisa ngajaga. Sebab naon kurang bakal diperintah bertanggung jawaban kelak yaumul kiamat akhir nanti benar. Nah, karena kurang ada menjaga. Akhirnya sehebat apapun orang tua ibadah haji, zakat, sedekah, tapi kalau kita mengabaikan kepada seorang anak begitu saja terlambat, orang bisa dicemplung karena neraka jahanam. Karena seperti malaikat itu paling senyum karena sudah diberitahu tidak mau melaksanakan. Nah seperti itu contoh. Orang belum bisa melaksanakan dengan perkara sebagai pemimpin keluarga. Kurang sokaban dirinya sokaban para bapak di bank dan langsung apa aja kasir, mau sebutnya kasir atau ya pasti bakal berhadapan aja sapam. Ditanya sebab tata caranya ibu bena setor tahil pulpena tahil bumbunya seperti itu sama. Kemudian kayak hasil pun tuh berarti kayak hasil pun ayat tata cara ibarat itu kurang pengertian kepada Allah alitamin dari kita punya tata cara anu ditulis fungsi Allah tuh gitu ya. Nah maka itu sampai jaga keamanan ketertiban supaya bisa di-ACC supaya China herat atau benar supaya manehana hasilnya enak puas. Nah ibaratnya orang sarua penjagaan yang malaikatnya diarahkan sebagai umat muslim itu harus bisa membawa supaya keluarga orang ada di kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bisa membawa orang langkah orang bisa ngarah-ngarahkan. Nah jadi rumah aja mereka mulai. Nah di situ dong putus harapan. Ibarat orang apa? Sampai di ACC dulu, di ACC benar-benar seminggu kadang-kadang bisa ulang. Nah semua orang ini mudah ngadidik keluarga orang malah suruh cer ya lain digotok jadi encer itu. Jadi orang menurut proses nah proses setiap amalan berkaya malaikat disebutkan malaikat pencatat, malaikat penolong, malaikat pencatat mau jiwa guna mau turkiya. Nah itu kenapa aku menjadi di atas tulis saja di atas bisa di atas semua air menangingan kuasa Allah. Maka Allah masuk bersenyum gitu memberikan seperti parabol dengan jaga orang kita parabol Allah dan para malaikat dengan jaga manusia itu sampai ayat catatan dirinya. Ibarat orang melangkahkan kaki di dunia masing-masing kayu lagi jadi bakal menang pahala di barokah dan catat di jalan kene oge tong di jalan kene di iman di niat urang nanya ke hati urang menang pahala eta kumaha nu ngomong urang dicatat ngomong nana eta. Nah itu jadi eta teh ayat Allah ayat 11 memberikan ke orang kenyataan. Jadi ngayakin kejujuran bahkan dipantau oleh Gusti Allah baik. Maka tidak rukun Islam yang seperti kita nanya seperti itu beriman kenapa berarti al-Qur'an kita kakak kiki iman belaw ke malaikat orang sendiri kan sekarang gitu ya berarti merasa aku Allah dipantau oleh Allah. Maka Quran itu termasuk ayat dengan janji. Nah setiap kata-kata Al-Quran itu masuk ayat dengan janji Al-Quran itu. Maka Allah itu baginya baginya ke mereka ya. Nah baginya ke mereka akibatnya jadi manusia kayak muajadah nah gitu ya lah akibatnya bagi
Wahid awalihim, dan dari mana? Dari belakang. Ada pentingnya kesai udahkan, mana yang udah bersubuh itu. Yang penting dijaga malaikat gitu. Ini ya fadunahu min amrillah. Dia dijelaskan dari mereka itu menjaganya dari atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Misalnya perang, itu perintah Allah malaikat. Nah, maka orang itu bersyukur. Sebenarnya ayat ini ayat syukur itu ayat nikmat namun di bahasa mah. Yang kita bakal dibahas dari kelanjutan mana dia ayat yang mau bahas dia sering atau keliru tentang masalah penafsiran anak. Kadang-kadang bila masalah inna Allah yubayru mati golongi hatta yubayru mati al-kursihim. Nah ini disebut keliruan tentang masalah nasib, padahal ini memang kata-kata nasib buka di surat Al-Taurat ayat 11 buka ayat kata nasib jaya maka berkata anta memaknai ayat cara an-nafsir dengan salah maka dibuatkan maknanya juga pun salah. Dan di situ tidak ada kata-kata nasib. Nah, kenapa bagaimana di sini lalu baru? Nah, tidak merubah. Jadi mengingkari nikmat Allah maka disebutkan di situlah perubahan anak. Allah disebut kita bakal ditambah dari ayat sebarang Anfal ayat sebarang nyata ayat 50 dari bahas dari etamnya malam minggu. Malah Allah tambah dari la in syakartum la azidannakum la inna kafartum inna azabi saja. Nah di situ Allah katakan sudah berhenti bersyukur. Aku sudah berikan Allah melalui mereka tadi nikmat bagi kaum kecuali kamu dari Allah oke tak menyukuri dengan sebab bahwa mana tidak menyukuri ayat disebut dirubah bagi kaum itu jadi salah anu nafsirkan salah anu maknainya maka aku hafal di dalam Al-Quran cara nafsirkan cara memaknainya itu. Jangan ada sepele Al-Quran itu. Nah di sini kita harus memahami tidak ada kata-kata nasib, tidak ada seperti kata-kata nasib. Aimah adalah suatu disebutkan makna nikmat ini sebelumnya maka apa yang ada di dalam kandungan surat Al-Taurat ayat 11. Ini harus paham. Jangan disambung kaulkan yang nasib. Dia kata perkata nasib. Yang disebutkan kata-kata di luar karena itu mengingkari nikmat Allah. Sedangkan Allah harus beri kalimat dan kaiti kaum umat muslim selalu bersyukur mereka nyambut untuk nambah. Paham? Nah seperti itu. Nah itu makanya dibahas dari melalui supaya paham tentang masalah penafsiran dengan makna memaknainya yang menjadi lubang keliru. Nah ini jadi ulama harus paham tentang di dalam kandungan ayat Al-Quran itu. Nah mudah-mudahan aku ulama seperti ahli bersyukur kita suatu menunjukkan ayat kita ayat nikmat ini semua bisa kamu gitu ini semua bisa jauh dari lalu Allah itu kalau ditambah lalu orang menyukuri ada yang tadi anu disyukuri Allah akan tunggu ajar dan malah sadari kami nyetak ayat surat Ibrahim ayat 7 lain sakaku tetap bertambah kalau diberikan tunggu azab dan pembalasan dari kami. Nah seperti itu ya ada ayatnya kelanjutan di ayat surat ayat 11 ini itu sering anu nafsir ke najib
harus dilihat dulu dengan kata-kata. Apa ini ada kata-kata tentang nasib? Tidak ada. Justru mim itu makna nikmat. Itu maka di sini dijelaskan ma apa-apa. Jadi ma apa di kaum ada yuwairu ma. Terus apa yang ada di dalam kandungan surat Allah. Ya, bukan Allah berubah nikmat dicabut. Justru Allah kenapa hai kau umat muslim harus indah dan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia sesuatu ayat nikmat itu ya. Apabila orang bisa memahami, bisa orang memaknainya, oh benar dirinya nanti tidak ayat surat Allah ayat 11 itu tidak ada kata-kata tentang nasib, ada pun juga kata-kata nikmat. Karena mak itu ada suatu apa-apa yang ada di dalam kandungan ayat suci Al-Quran ini di surat Allah. Nah seperti itu para bapak hadirin rahimahumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang masih dijadikan ahli orang yang bersyukur tapi si Allah Subhanahu wa ta'ala maka orang selalu dimantau dari dijelaskan itu kudu bersyukur kata daya mantau kita menyukuri itu si malaikat maka sering viral ayat ini kata-kata seperti ini ayat bisa jadi penjaga gawang neraka karena lamun ulah ningali diberi ilmu itu ilmu kalam bukan dalam obat atau dalam insani itu yakin bakal orang ngerti tentang keilmuan itu sebagai jadi orang penjaga gawang neraka yang itu kan Allah yang mengutus kepada orang kepada sudah manusia supaya bisa menjaga keluarga Allah masuk anak-anak yang dimaksud itulah digunakan ilmu kalam, digunakan ilmu insan. Nah itu harus kita benar-benar bisa memahami. Dan yang kurang berilmu ya pasti bakal salah tangkap. Masih tidak bisa menjawab kalau mereka bisa menjaga gawang itu. Nah itu yang salah tanggapannya. Maka lalu akibat itu kurang itu bisa jadi penjaga di contoh malaikat menjaga kata manusia tahu lagi itu bisa menjaga keluarga supaya masuk anak-anak aja jangan daerah takkan kembali pernah tanggung jawab kita anak pemajikan kurang bisa kaulah karawel kurang mereka suka malah kurang nanti kecepatan surga dan bisa ada mimpinan mana seperti Allah di contohan malaikat guna jaga wanita itu bisa menjaga keluarga. Kalau dipakai ilmu kalam udah bakal bukan logika tapi kalau dipakai berilmu diyakin bahwa aku bisa menjaga nanti neraka bisa jaga pulang karena neraka bisa bukan jaga malaikat kalau menjadi barang ilmu kalau mau dia digunakan tuh gitu. Maka orang harus paham kalau insan atau kekalan orang. Nah ini harus kita pahami. Nah seperti itu para bapak ini jadi ayat ini menunjukkan ayat nikmat tadi dijelaskan. Bahwa ini nikmat. Jadi kalau itu tambah terus. Ya, gitu. Nah mudah-mudahan orang sing ahli bersyukur, sing ahli menerima tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dicatat. Mudah-mudahan menawa seperti sing aja dan barokah, sing aja dan manfaat, khususnya untuk diri pribadi sendiri, umumnya jemaah anu ahli pengajian malam Jumatan. Mudah-mudahan aku pilih ayat Al-Fatihah kirang nama pilih ayat Al-Fatihah mengira barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum
unjila wa taqul innahu huwa sami'u alim wastaghfiruhu li wa li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim.